Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Demas Wistara Arya Satya, NIM 23 Donal 49 SV 23237. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi yang disusun saat praktikum PGPBL acara ke-9 kemarin. Jadi yang saya buat di sini adalah membuat halaman baru, ya ini halaman yang diberi nama mahasiswa, dan karena sudah ada 3 halaman maka kita perlu untuk membuat sebuah navigasi dalam aplikasi tersebut. Nah, dan navigasi yang dipilih adalah bottom navigation. Ntar mbak izin tas laptop baterainya habis. Nah, jadi mengapa aplikasi memerlukan navigasi? Nah, navigasi itu adalah elemen penting dalam sebuah pengembangan aplikasi mobile. Nah, navigasi itu berfungsi untuk mengatur alur berpindahnya antar halaman dan menjaga konsistensi user experience atau pengalaman pengguna. Nah, di React Native sendiri itu salah satu sistem navigasi yang paling umum digunakan adalah bottom tab navigation. Bottom tab navigation ini nanti memungkinkan pengguna untuk berpindah antar fitur utama aplikasi melalui tab di bagian bawah layar. Sistem ini dibangun menggunakan React Navigation yang menyediakan komponen tabs, stack, dan drawer untuk mendukung berbagai jenis pola navigasi. Bottom tab navigation ini sering dipilih karena efisien dan mudah diakses oleh pengguna, terutama oleh aplikasi dengan 3 hingga 5 fitur utama. Setiap tab merepresentasikan halaman screen yang terpisah seperti beranda, profil, atau daftar data. Navigasi ini juga dapat dikombinasikan dengan stack navigation yang menampilkan halaman anak atau child page dengan tombol kembali atau back button di atas. Nah, di sini halamannya adalah ada 3: home, explore, home atau beranda, explore, dan halaman mahasiswa. Ini isinya belum saya ganti, cuma tampilannya aja. Nah, selain itu saya juga membuat child page yang diberi nama form input. Nah, ini harusnya bisa diakses ketika kita memencet tombol VAB ini atau floating action button. Ketika dipencet ini akan berpindah ke halaman form input ini, tapi karena routingnya belum saya atur di VAB-nya, jadi belum bisa ke tombol atau ke halaman form input ini. Jadi itu untuk child page-nya dalam bentuk form input yang menyediakan kolom untuk mengisi nama, student ID atau mungkin nomor mahasiswa dan kelas. Dan ada tombol send untuk mengirim atau mengirim data ke dalam database nantinya. Nah, kemudian di halaman mahasiswa ini saya menggunakan komponen yang bernama section list. Jadi section list itu adalah komponen pada React Native yang dapat digunakan untuk menampilkan data secara berkelompok. Nah, jadi di sini ada misal ada kelompok kelas A, kelompok kelas B, dosen, dan asisten. Jadi section list itu digunakan untuk daftar yang memiliki pengelompokan atau section. Kemudian untuk codingannya, untuk halaman explore tidak banyak yang berubah karena ini sudah minggu lalu. Nah, ini untuk codingan pada halaman form input atau child page. Sini ada pengaturan stack screen, ini yang mengatur adanya back button. Aduh, ntar nge-lag mbak. Nah, ini ada back buttonnya di halaman form input. Kemudian ini ada judul halamannya.
Kemudian oh ya, ini komponennya namanya mana sih, text input pada React Native untuk menginputkan teks agar pengguna dapat menginputkan teks. Dan ini ada placeholder, fill in your name, fill in your student ID untuk yang bertipe angka, keyboard type-nya numeric, dan ini ada tombol kirim. Kemudian seperti biasa ada pengaturan style. Jadi itu untuk child page atau form input. Kemudian di halaman mahasiswa ada import dependencies pada halaman yang diperlukan. Ada di sini ada import React from React, import CSS, import save area provider, dan import FontAwesome 5 sebagai library icon yang digunakan pada halaman mahasiswa ini. Sini digunakan array dengan metode construct atau const. Sini ada kelas A, ada kelas B. Jadi per kelompok ini, kelompok kelas A, kelas B, dosen dan asisten. Kemudian nah ini FontAwesome ini ada icon yang ditambahkan di samping item. Jadi di samping tulisan pizza, burger, risotto dan lain-lain ini nanti seperti yang dilihat tadi ada icon user astronaut. Kemudian ini untuk pengaturan style dari title dan subtitle dari halaman mahasiswa. Nah, untuk iconnya seperti biasa di set di halaman icon symbol. Di sini kita memanggilnya dari kita set variabelnya di const mapping ini di file icon simbol tsx, kemudian dipanggil di halaman yang ingin kita tampilkan icon tersebut. Kemudian nah, untuk menambahkan halaman baru mahasiswa ini juga perlu ditambahkan di layout.tsx ini. Di sini ada name halamannya, jadi nanti ketika dipanggil di file manapun ini adalah name-nya MHS. Dan untuk title-nya ini untuk menampilkan namanya di sini, nama halamannya. Dan ini juga untuk icon. Oke, jadi seperti itu. Dan kemudian untuk kendala mungkin ada pada sulitnya memilih pengaturan tampilan karena masih bingung mau ditampilkan seperti apa aplikasinya atau UI-nya. Kemudian untuk icon juga kadang-kadang nggak muncul. Untuk cara mengatasinya itu verifikasi lagi apa dipanggilnya kayak gimana, apakah pakai huruf kecil huruf besarnya juga. Kemudian itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan praktikum PGPBL acara ke-9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.